kita ketemu sama mobil listrik Super One Prototype dan kita akan kulik bareng-bareng mobil ini. Selamat datang di channel Autofun Indonesia. Saya Mada Prastia melaporkan dari R&D Center Honda di Tochigi, Jepang. Jadi kunjungan tim Autofun Indonesia ke markas risetnya Honda ini masih dalam rangkaian perjalanan Japan Mobility Show 2025 bareng Hondaisme alias Honda Prospect Motor pada awal November 2025 lalu. Seperti teman-teman bisa lihat di intro, kita bukan cuma nyobain Honda Super One Prototype, tapi juga ada prelude terbaru, bahkan ada HRV dan mobil yang masih ditutup kamuflase. Tapi untuk awalan ini kita fokus sama Super One Prototype dulu, terus mobil yang lain nanti kita bahas agak di belakang video ini. Jadi tonton terus videonya biar tahu apa yang baru dari mobil-mobil Honda tersebut. Oke, untuk Super One Prototype, ini adalah kali kedua kami melihatnya secara langsung setelah sebelumnya di Tokyo Big Sight waktu pameran Japan Mobility Show 2025. Link video ulasannya waktu pameran ada di atas, jadi nanti bisa dicek atau sekalian subscribe channel Autofun Indonesia kalau belum biar nggak ketinggalan. Mobil ini memang bukan lahir dari nol, dengan kata lain Honda memanfaatkan platform dari model yang sudah ada, yaitu kei-car listrik terbarunya Honda N1e, untuk dikembangkan menjadi Super One Prototype ini. Apa yang berubah? Menurut Honda, sasis yang sudah ada dibikin lebih lebar khususnya di bagian track width alias jarak antara roda kanan dan kirinya. Perubahan ini juga diterjemahkan lagi pada desain fender dan body kit yang lebih agresif. Secara keseluruhan, Honda mengadopsi konsep bernama e-Dash Booster untuk pengembangan Super One Prototype. Udah gitu, ada yang namanya Boost Mode, fitur yang khusus dikembangkan untuk Super One Prototype ini. Nanti kita ceritain waktu bagian nyoba mobilnya. Sayangnya, belum ada data spesifikasi yang bisa kami sampaikan lebih lanjut, baik soal kapasitas baterai atau jarak tempuh maksimalnya. Tapi nih, menurut teman-teman berapa range yang pantas untuk mobil ini biar bisa bersaing sama rivalnya kalau masuk Indonesia? Coba share di kolom komentar. Dan seperti teman-teman bisa saksikan, sekarang tim Autofun sudah berada di dalam kabin Super One Prototype. Selama mengendarai mobil ini, setidaknya ada 3 hal yang kami tangkap untuk impresinya. Pertama, Super One Prototype ini enak buat diajak manuver di tikungan. Hal ini ditunjang beberapa faktor, misalnya desain jok yang dibuat ala semi bakat. Jadi memberi pengendara support yang baik terutama saat masuk atau keluar tikungan. Badan nggak terlalu terbuang ke kanan dan ke kiri. Sekilas juga terasa karakter suspensi dari mobil ini yang lumayan sporty, jadi handlingnya oke. Menurut Honda, mereka juga memposisikan baterai benar-benar di titik tengah mobil ini. Ditambah dengan sasis yang lebih lebar itu, makanya semua berkontribusi pada handling yang baik. Hal kedua yang kami rasakan ialah berkaitan dengan fitur Boost Mode. Jadi ada semacam tombol di sebelah kanan setir untuk mengaktifkannya. Sayangnya kami nggak bisa menayangkan gambarnya karena ada batasan dari Honda. Ketika tombol itu ditekan dan Boost Mode aktif, mobil ini bertindak selayaknya sebuah mobil bermesin bensin yang sporty. Ada suara putaran mesin buatan yang bisa kita dengar di dalam kabin dan simulasi transmisi 7 percepatan. Tenaga yang dirilis sama motor elektriknya juga jadi lebih besar. Seperti bisa dilihat, di bagian belakang lingkar setir tuh ada pedal shifter yang bisa dipakai untuk upshift dan downshift. Tapi tanpa memainkan pedal shifter itu pun, sebenarnya Boost Mode ini juga bisa membuat mobil pindah-pindah gigi sendiri. Misalnya saat kita ngerem mau masuk tikungan, Boost Mode akan membuat mobil seolah-olah downshift. Sebaliknya saat akselerasi, Boost Mode juga bisa upshift dengan cekatan. Impresi yang ketiga, selama mengendarai mobil ini kami tak bisa lepas dari pikiran berapa harga jual yang pantas untuk Super One Prototype jika masuk Indonesia. Kita mesti akui bahwa Honda bukan brand yang suka ngasih harga murah, makanya di tengah persaingan yang sudah ada tentu butuh strategi-strategi khusus termasuk terkait harga, iya nggak sih? Kecuali tujuan kehadirannya nanti seperti HRV listrik alias EN1 yang ditawarkan melalui sistem sewa. Kalau menurut teman-teman sendiri berapa harga yang pantas? Coba share di kolom komentar. Selesai dengan Super One, kami lanjut mencoba All New Prelude yang pada generasi ini menggunakan mesin 2000cc eHEV. Di kesempatan ini kami baru tahu nih, posisi yang membedakan Prelude dengan sports car Honda lainnya Civic Type R. Kalau Civic Type R itu bisa dibilang all about speed and handling, sementara Prelude justru menggabungkan performa yang responsif dan kenyamanan untuk dipakai perjalanan jarak jauh.
Hal itu masih ditunjang lagi dengan efisiensi bahan bakar yang oke banget. Bahkan Honda berani mengklaim angka rata-rata mencapai 23,6 km per liter. Untuk fitur unggulannya ada yang bernama S Plus Shift untuk mengoptimalkan mesin dan motornya jadi makin agresif, sekaligus bikin putaran mesin lebih halus saat akselerasi dan deselerasi, serta mengaktifkan Active Sound Control juga. Sedangkan untuk dua mobil lainnya yang kita coba, HR-V dan sedan berkamuflase yang mungkin orang juga udah bisa nebak sih aslinya model apa, itu adalah mobil-mobil studi Honda untuk platform hybrid mereka ke depannya. Ada yang dinamakan platform mid-size hybrid dan large-size hybrid. Tanpa harus paham teknis banget, pada intinya Honda berencana membuat platform mobil hybrid mereka lebih fleksibel, nggak serigid yang ada saat ini. Salah satu tujuannya untuk meningkatkan kestabilan berkendara. Kita nangkepnya dengan platform yang lebih fleksibel itu, maka roda bisa lebih mantap menapak di permukaan jalan dalam kondisi yang beragam. Untuk menciptakan karakter baru itu, ada beberapa bagian rangka yang dihilangkan. Itu artinya platform juga bisa lebih ringan, selisihnya bisa sampai 90 kg. Nggak kalah penting, platform baru ini nanti juga akan menggunakan modul-modul bagian yang sama antara satu model dengan yang lainnya. Wah, bisa lebih cuan dong kalau gitu. Asalkan tetap kuat ya kalau dipakai di Indonesia, yang kondisi jalannya tahu sendiri lah seperti apa. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa share dan like kalau suka videonya. Sampai jumpa di lain kesempatan.